ini juga menjadikan kita harus menyebut Israel sebagai negara teroris gitu ya. Ya. Kenapa gitu ya? Kita kan kalau Jadi teroris lawan teroris ini. iya bisa jadi. Ini kan one man terrorist is another man freedom fighter kan, bener kan? Itu tidak berdamai gitu ya. Maka mandat dari UNIFIL itu masih akan terus dilakukan. Jadi memang terbunuh pasti ada guncangan terhadap organisasi tersebut. Gitu. Yeah. Ada guncangan gitu. Dan mungkin itu bisa berpengaruh terhadap kekuatan dari Hamas sendiri itu ya. Karena kita tahu bahwa Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif season 3 episode ke-51. Kita berkumpul hari ini. Kebetulan hanya 2 orang saja karena perkembangan yang terjadi. Ada saya Ikhlas Talzun dan juga seorang yang content writer senior gitu ya di Kontekstual, namanya Gilang. Sudah cukup lama bersama Kontekstual. Sudah setahun, hampir 2 tahun ya sepertinya. Hampir 2 tahun menulis, membuat infografis untuk Kontekstual. Dan selama ini di Kontekstual maupun di perkuliahannya sebelumnya di Unpad, Gilang ini sangat fokus di isu-isu keamanan gitu. Nah, jadi tentu yang akan kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan isu keamanan khususnya di Timur Tengah. Nah, jadi jangan bosan-bosan nih karena ada banyak perkembangan terbaru. Meskipun episode terakhir kita juga masih membahas terkait Timur Tengah dan kita hari ini akan bahas secara khusus terkait dengan serangan Israel terhadap UNIFIL dan juga prospek perdamaian gitu di Lebanon maupun di Gaza. Dan yang terbaru juga baru ada kabar masuk hari ini ya bahwa pemimpin Hamas Yahya Sinwar juga terbunuh. Nah, nanti kita juga akan masukkan berkaitan dengan aspek itu. Sebelumnya, jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, dan juga TikTok dengan username @kontekstualcom dan juga follow tempat kalian mendengarkan podcast ini di YouTube dan Spotify. Dan juga jika kalian ingin mendukung Kontekstual secara langsung, kalian bisa melakukannya lewat Traktir dengan melakukannya lewat link di bawah ini. Oke, jadi untuk kejadian di Lebanon itu kan dari awal bulan ini ya sudah mulai ada agresi invasi ya Israel ke Lebanon, khususnya Lebanon Selatan. Karena di Lebanon itu ada yang namanya Hizbullah. Hizbullah itu ya sudah sejak lama menjadi musuh Israel dan juga termasuk dalam masa-masa invasinya Israel di Gaza ya. Mereka melakukan serangan-serangan berupa roket-roket dan rudal terhadap Israel. Dan ini menjadi alasan kenapa Israel kemudian ingin menginvasi Lebanon dan spesifikasi sebenarnya untuk kemudian menyerang atau bahkan mengeliminasi Hizbullah gitu. Nah, tapi di kondisinya di Lebanon ini kan yang sudah berkali-kali ada clash ya antara Israel dengan Lebanon ataupun dengan Hizbullah itu sehingga ada pasukan perdamaian dari PBB yakni UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon yang dia bertempat di Lebanon Selatan. Jadi kan Israel dan Lebanon itu berbatasannya di selatan gitu, di selatannya Lebanon dan pasukan PBB ini ikut terlibat gitu dalam konflik yang ada sekarang karena mereka berada di tengah-tengah antara serangan Israel dan juga Hizbullah yang bertahan gitu. Nah, dan satu highlight dari ini adalah adanya serangan dari IDF ke Israel Defense Force ya, atau Israel Occupation Force terserah itu terhadap pasukan UNIFIL. Itu terjadi pertama pada tanggal 10 Oktober yang dia melukai 5 personil dari UNIFIL termasuk 2 diantaranya pasukan dari Indonesia. Nah, ini kan yang kemudian juga memicu respon meskipun kalau dari presiden kita responnya tidak begitu tegas. Betul. Tapi respon secara umum gitu kan bahwa ternyata pasukan PBB pun nggak lepas dari serangan Israel gitu. Jadi bukan cuman milisi-milisi seperti Hamas maupun Hizbullah tapi pasukan multinasional yang notabene punya legitimasi jelas dari resolusi PBB itu juga ikut menjadi target serangan Hizbullah, target serangan IDF. Nah, dengan itu pertanyaan pertama dari saya nih kepada Gilang, apakah kita terkejut dengan serangan Israel terhadap pasukan UNIFIL ini? Ya, jadi Bung Ikhlas, pertanyaan tadi itu sangat menarik ya. Apakah kita terkejut, terutama saya, terhadap serangan Israel terhadap UNIFIL gitu?
Kalau saya sendiri memang tidak terkejut sama sekali. Gitu. Tidak terkejut. Iya. Sama sih. Sama ya, ternyata sama gitu. Ya. Karena kalau kita lihat pola dari serangan Israel gitu ya kepada musuh-musuhnya, itu kita bisa melihat secara historis bahkan dari sebelum dia menjadi negara bahwa mereka sudah menggunakan serangan-serangan ke serangan pada musuh-musuh menggunakan aksi-aksi teror seperti itu. Yeah. Contoh seperti di sebelum menjadi merdeka, mereka melakukan serangan di British Mandate Palestine gitu ya. Yeah. Di mana mereka menggunakan aksi teror dan itu merupakan salah satu aksi terorisme yang berhasil gitu. Di mana kita tahu bahwa terorisme itu sangat sulit gitu untuk mencapai hasil gitu ya. Di mana kita tahu bahwa akhirnya organisasi paramiliter seperti Irgun, Haganah, yang milisi-milisi Yahudi dulu gitu ya. Yahudi dulu. Mereka itu pada akhirnya membentuk militer Israel gitu. Dan mereka membawa doktrin ini bahwa penggunaan aksi-aksi terhadap infrastruktur sipil atau yang dianggap musuh-musuhnya begitu ya. Dan ini juga menjadikan kita harus menyebut Israel sebagai negara teroris gitu ya. Yeah. Kenapa gitu ya? Kita kan kalau jadi teroris lawan teroris ini. Iya, bisa jadi. Ini kan one man terrorist is another man freedom fighter kan, bener kan? Bisa gitu ya. Kan, iya. Betul. Nah, jadi ketika kita membicarakan terorisme, itu adalah metode yang digunakan untuk menyerang musuh, di mana korban utamanya bukanlah target korban. Bukanlah target korban tuh maksudnya bukan yang dimaksud. Iya, betul. Yeah. Misalnya ketika kita menyerang Unifil, Israel, itu adalah serangan yang dimaksudkan kepada negara-negara di belakang Unifil itu. Mereka ingin membuat negara-negara Unifil itu ketakutan bahwa akan terjadi korban jatuh di Unifil dan mereka akhirnya cabut dari Unifil. Oke, nah iya benar. Nah jadi dan sebagai konteks juga Unifil ini sebenarnya adalah salah satu misi peacekeeping tertua gitu ya, bukan yang paling tua tapi yang salah satu yang tertua dan masih berjalan gitu ya yang dilaksanakan oleh PBB. Karena Unifil ini pertama dibentuk pada Maret 1978 saat dulu Israel juga melaksanakan serangan ke Lebanon dan dulu itu belum ada Hizbullah gitu ya, karena Hizbullah kan baru ada tahun 1980-an gitu. Jadi dibuatnya 1982 ya. Jadi dibuatnya ya 4 tahun setelah adanya Unifil malah. Jadi terinspirasi revolusi Iran gitu. Ya, itu juga ada. Nah, dan kemudian over the time ya ada fluktuasi dari Unifil kan dia pasukan yang banyak dan melibatkan pernah dan sedang terlibat itu sekitar 50 negara. Jadi benar-benar banyak banget ya. 1/4 dari international community itu pernah atau sedang terlibat dalam pasukan Unifil. Jadi ini sebenarnya sangat besar gitu. Dan kita juga lihat makanya dari serangan terhadap Unifil kemarin itu memancing condemnation atau pengutukan dari 40 negara gitu. Dari peserta Unifil. Nah, tapi kemudian ya menjadi tadi selain dari alasan sebagai state terrorism itu kan kayaknya langsung ke mendefinisikan ini sebagai apa gitu ya. Tapi kenapa Unifil itu menjadi target serangan gitu di sana? Kenapa dan dia apakah itu dia melakukan secara aktif, dia apakah membantu Israel kah ataukah dia justru mengenable Hizbullah? Karena itu kan ada yang beberapa yang dituduhkan oleh satu pihak ataupun pihak yang lainnya gitu. Ya. Jadi memang kalau kita bicara Unifil gitu ya, memang tugas utamanya adalah menjaga gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel gitu ya. Di mana memang sudah ada konflik sejak lama ketika Israel masuk ke Lebanon Selatan tahun 1978 dan pada akhirnya peacekeeping itu diaktifkan oleh PBB dengan tujuan agar terciptanya gencatan senjata agar kedua belah pihak pada akhirnya mencapai resolusi damai. Tapi yang seperti kita ketahui hari ini masih jarang sekali atau sulit sekali tercapai perdamaian itu, Bung Ikhlas. Oke. Nah, ya benar tadi. Jadi kalau kita lihat ke istilahnya governance-nya dari Unifil, ini kan dia bukan nggak bisa disamakan lah dengan Hizbullah atau Hamas yang dia milisi yang memang beroperasi sendiri dan ya
suka-suka pimpinannya gitu lah, suka-suka bos-bosnya. Makanya yang agak nggak beda jauh dari gangster gitu kalau secara pemerintahannya. Tapi kan kalau PBB, pasukan perdamaian yang memiliki legitimasi dari PBB ini kan dia dibentuk atas dasar resolusi gitu ya, resolusi PBB awalnya dulu kalau nggak salah resolusi 456 457. Kemudian dari resolusi itu kemudian ya dilibatkan negara-negara ya yang sekiranya tidak memiliki interest langsung di kawasan gitu ya. Jadi negara-negara yang jauh termasuk Indonesia itu untuk kemudian membantu untuk menjaga perdamaian tadi itu kan. Dan menjaga perdamaian ini nggak cuma secara pasif doang, tapi mereka juga mandat dari UNIFIL itu adalah untuk monitor the cessation of hostilities ya, atau ya gencatan senjata dipastikan gitu terjadi di kawasan, dan juga bahkan mereka bisa melakukan tindakan aktif itu kan, karena sebenarnya daerah Lebanon Selatan yang mana itu sebenarnya cukup luas ya yang ditempati oleh UNIFIL, nah itu seharusnya tidak terjadi kontak senjata gitu, tidak terjadi tembak menembak dan tidak ada hostile assets ataupun personil gitu, jadi harusnya nggak ada konflik di situ. Itu misi dari UNIFIL gitu, dan seharusnya UNIFIL bisa melakukan sesuatu untuk mencegah hal tersebut terjadi. Nah, tapi kan yang kita lihat justru sekarang ini terjadi gitu karena ya sebelumnya sudah ada tembak menembak rudal-merudal antara Hizbullah dan Israel, dan sekarang karena alasan itu ya Israel melakukan invasi ke Lebanon gitu kan. Ya, nah, ini berarti apakah UNIFIL tidak menjalankan tugasnya atau gimana? Maksudnya kan kayak by mandate harusnya mereka bisa melakukan sesuatu gitu dong. Gimana, Bung Gilang? Ya, jadi memang ketika kita bicara mengenai peacekeeping begitu ya, tidak melakukan mandat gitu ya, memang ada hambatan begitu ya dari peacekeeping sendiri begitu ya. Yeah. Bahwa memang kita tahu bahwa UNIFIL itu memiliki tiga prinsip gitu ya. Pertama, dia harus diterima oleh semua belah pihak yang berkonflik di sana. Yang kedua, dia harus bertindak imparsial gitu. Jadi dia tidak boleh berpihak pada salah satu pihak gitu ya. Mm-hmm. Dan ketiga, bahwa dia hanya bisa bertahan diri ketika dia diserang gitu. Dan ini gitu. Betul. Jadi memang ada respon yang sulit dilakukan oleh UNIFIL. Jadi nggak boleh preemptive strike, nggak boleh. Ya itu sudah melanggar aturan peacekeeping gitu. Oke. Jadi kalau udah jelas mau ditembak gitu, atau misalnya kayak Israel ini kan kondisinya udah inflict damage gitu kan, terhadap personil UNIFIL meskipun nggak sampai. Lagi, apakah anggota-anggota UNIFIL itu memiliki keberanian untuk melawan balik? Karena kita tahu bahwa Israel itu memiliki persenjataan yang lebih canggih daripada UNIFIL. Sementara UNIFIL sendiri kan dia dipersenjatai ringan untuk gencatan senjata. Ya, nah, tapi kan maksudnya kalaupun kita melakukan sesuatu nih, kita bicara teknis di lapangan ya kan, Anda pengamat keamanan kita nih. Jadi kan respon atau respon dalam bentuk apapun kan nggak harus yang kemudian langsung all out perang gitu kan, misalkan bisa respon yang terbatas atau seperti apa. Karena kan kalau begini, kalau nggak ngerespon ya bisa aja kita bilang ini ya put UNIFIL personnel at risk gitu kan. Sementara mereka juga by mandate nggak seharusnya meninggalkan posisi mereka gitu kan. Meskipun Israel menyuruh mereka evakuasi gitu karena ya mereka jadi alat-alat Hizbullah atau segala macam. Tapi keputusan dari mereka, dari kaptennya gitu ya kalau nggak salah, dari komandannya yang sekarang dipimpin oleh ada dari Spanyol itu, ya untuk tidak mengevakuasi diri gitu kan, karena memang mandatnya justru untuk menjaga perdamaian. Nah, ini ya menurut Bung Gilang aja, apakah memang mereka agak satu ya, kenapa apakah memang mereka keputusannya kenapa tidak melakukan perlawanan gitu ya, atau respon, dan kemudian kira-kira kenapa keputusan tersebut diambil gitu. Sebenarnya kalau kita bicara UNIFIL gitu ya, kelas ya, memang ada hambatan-hambatan gitu ya, kita merespon gitu. Pertama, memang konflik yang ini juga sebenarnya sudah terjadi sebelumnya antara Israel dan Hizbullah gitu, tahun 2006 gitu ya. Dan UNIFIL sendiri juga merasakan dampak yang sama. Dan bahkan ada juga yang personil yang tewas, kalau tidak salah ada 4 orang begitu ya. Oh, jadi dulu lebih parah sebenarnya 2006 ya? Iya, 2006 secara korban itu jiwa. Iya, lebih parah itu. Sedangkan karena sekarang baru ya, kita baru tahu belum ada korban jiwa kalau tidak salah ya. Iya, baru 15 korban luka.
Iya. Jadi kembali lagi ini kepada will dari PBB itu sendiri. Apakah dia mau gitu ya, Force Commander itu mau membuat keputusan politik gitu ya. Karena kan peacekeeping itu kan sebenarnya adalah negara-negara pasukannya. Apakah mereka mau untuk mempertahankan perdamaian itu antara Israel dan Hizbullah tersebut gitu. Jadi memang ini suatu permasalahan politik dan itu memang sangat sulit ditentukan oleh Force Commander. Oke. Jadi tadi itu sebenarnya ya sepaham saya juga kayaknya keputusan untuk merespon itu kan ada di Force Commander gitu ya. Dan ini kan sebenarnya sudah memicu condemnation dari Sekjen PBB dari semua orang gitu ya. Semuanya malahan ya. Ada yang nyuruh hati-hati itu, cuma kurang hati-hati. Tapi kayaknya ya mungkin arahannya atau mungkin ya keputusan lapangannya enggak untuk merespon gitu ya. Iya betul. Oke. Gitu. Tapi kemudian kalau secara keseluruhan gitu, menurut Bung Gilang ini sebelum kita mau ke selanjutnya, dari Unifil ini kan kita udah lihat apa yang telah terjadi, tapi dalam in the current physical conflict apa yang bisa mereka lakukan gitu, dan juga in the longer term gitu, karena kan kita tahu Unifil ini udah ada 45 tahun di Lebanon gitu, di Lebanon Selatan gitu. Apakah mereka memang ada di sana for indefinite, nggak tahu sampai kapan gitu atau gimana gitu kan? 45 tahun udah setengah lebih dari waktu Indonesia merdeka gitu loh. Sampai kiamat kayaknya masih ada, Mas. Sampai ada itu. Oke. Sampai ada, karena memang tujuan akhir dari peacekeeping itu adalah perdamaian antara kedua belah pihak begitu ya. Jadi selama Israel dan Hizbullah itu tidak berdamai gitu ya, maka mandat dari Unifil itu masih akan terus dilakukan. Jadi memang itu kenapa kita ngomong peacekeeping itu sampai kiamat, sampai dia tercipta perdamaian. Jadi gitu, Bung. Oke. Nah, menarik ini sebenarnya. Jadi kan ya kalau kita lihat di misi-misi perdamaian PBB banyak yang seperti ini ya, maksudnya bukan nggak semuanya tapi cukup banyak yang dia berdekade-dekade nggak selesai. Tapi kita lihat juga kayak ada beberapa yang selesai gitu ya. Atau paling nggak jadi di level down. Kayaknya di Siprus masih ada ya, cuman maksudnya dan di beberapa tempat lainnya, tapi ada yang lebih berhasil dan akhirnya pasukan perdamaian PBB udah nggak dibutuhkan lagi gitu, karena akhirnya perdamaian sudah tercapai. Nah ini kan berarti pasukan perdamaian PBB itu hanya menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan bagi perdamaian, tapi harus ada usaha juga secara politik, secara diplomatik gitu untuk mencapai perdamaian, karena kalau enggak ya bakal ada terus-terusan di situ gitu loh, for an indefinite time. Oke. Kemudian selanjutnya tadi kita udah bahas terkait pasukan perdamaian Unifil yang ada di Lebanon. Nah, ini juga menjadi isu kemudian yang sedang terjadi di Gaza sekarang, karena ini menjadi salah satu solusi yang dikemukakan secara internasional ya, dan ini didiskusikan secara serius ya. Kita ada informan-informan di PBB gitu yang menyebutkan bahwa dari ini merupakan usul yang diseriusi oleh Amerika Serikat gitu ya, dan juga termasuk di antara Indonesia juga tertarik gitu ya, kalau misalnya pasukan perdamaian PBB ini menjadi solusi untuk ceasefire di Gaza, karena kan salah satu condition utama dari Israel itu ya Hamas nggak boleh terus memerintah Gaza gitu setelah ceasefire, karena ya dianggapnya kalau Hamas lagi ya nanti Oktober 7 bisa terulang lagi gitu dan lain sebagainya. Nah, gimana kalau Mbak berkaitan dengan usulan ini menurut Bung Gilang? Ya memang tujuan paling utama kita saat ini adalah menghentikan kekerasan yang ada gitu ya di Palestina atau di Gaza gitu ya. Karena seperti yang kita tahu sudah ada lebih dari 40.000 orang gitu yang terdampak gitu, atau lebih ya 40.000 orang tewas, hampir 45.000 kayaknya sekarang tewas kalau tidak salah ya. Jadi sebagai rasa kemanusiaan tentu kita berharap agar konflik yang terjadi di Gaza ini berakhir begitu ya. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memastikan bahwa ada upaya-upaya tersebut gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa ada usulan gitu ya dari peacekeeping gitu ya kepada konflik ini gitu. Kita tahu bahwa Liga Arab itu sudah ya katanya tuh ada 3 negara katanya yang ingin berkontribusi ya.
ini hanya isu gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Pertama ada Mesir. Kalau nggak isu ntar udah keburu jadi di resolusi PBB ya. Kita ngomong isu emang. Regionnya bagus banget ya kali ya. Iya. Iya. Jadi yang pertama Mesir. Oke. Yang kedua itu Uni Emirat Arab. Oke. Ketiga negara Arab dan dia punya hubungan dengan Israel gitu ya. UAE punya hubungan dengan Israel. Iya. Ada yang lain lagi. Iya. Oke. Jadi ada 3 itu nama yang diusulkan untuk menjadi pasukan peacekeeping gitu ya di Gaza gitu. Tapi kembali lagi ketika kita bicara gitu mengenai peacekeeping itu terjadi ketika pihak-pihak yang berkonflik itu setuju akan keberadaan dari peacekeeping itu. Jadi jika dia Palestina dan Israel itu berkonflik, kedua belah pihak itu harus setuju bahwa perlu ada peacekeeping di Gaza gitu ya. Nah, ini menjadi permasalahan legitimasi. Siapa yang merepresentasikan Palestina? Apakah Hamas? Apakah Fatah gitu kan? Iya. Ini menarik gitu. Siapa? Di mana otoritas internasional? Iya, kalau secara legal di internasional pasti Palestine Authority dong. Karena Hamas kan nggak diakui. Iya, tapi kan yang berkonflik Hamas gitu. Jadi secara de facto itu sulit gitu. Iya, betul. Satu itu berarti challenges on the ground gitu ya, dan juga secara negosiasinya karena Hamas itu nggak dilibatkan tentunya. Dan Hizbullah pun di Lebanon kan sebenarnya nggak dilibatkan gitu lah dalam tapi mereka setuju. Mereka setuju ya? Ya mereka kan sebelum ada 1978 itu. Iya. Cuman maksudnya dinamikanya kayaknya dengan UNIFIL kan UNIFIL harus ada dengan minding the fact that there are Hizbullah gitu loh. Iya, betul. Nah, dan mereka berarti nggak berkontak secara langsung, tapi maksudnya Hizbullah menyatakan pandangannya gitu kayak gimana gitu, tapi nggak terlibat dalam negosiasi. Tentu kayak gitu ya. UNIFIL pasti mereka meminta saran dari Hizbullah gitu. Ada komunikasi gitu lah ya. Mereka kan berkonflik di sana kan. Iya. Nah, oke, benar. Jadi tadi satu challenges secara practicalnya gitu ya, on the ground dan on the diplomacy kayak gimana. Nah, tapi satu lagi kalau menurut saya challenges-nya itu adalah mungkin konteksnya agak beda gitu. Kalau di Lebanon itu kan dulu ya pertama karena ada invasi Israel ke Lebanon, dan itu kan itu kan juga nggak seluruh Lebanon yang diiniin sama UNIFIL, cuma di selatan aja. Jadi kalau menurut saya agak kayak buffer gitulah, biar kemudian kalau terjadi dan kayak ini kan mau nggak mau kan UNIFIL simply dengan ada di sana kan jadi membatasi gerak Israel gitu kan. Iya betul. Iya, dan juga ya membantu pokoknya untuk eskalasi lah, baik secara presence mereka ataupun hal-hal yang mereka lakukan. Nah, tapi kemudian kalau kita bicara, dan itu mungkin udah cukup gitu untuk menjaga perdamaian di Lebanon asal perang nggak pecah. Nah, tapi kalau kita bicara soal Palestina ya, khususnya soal Gaza, ini kan mereka, Lebanon kan negara berdaulat gitu ya. Meskipun ya ada mereka diserang dan segala macam, tapi mereka lebih berdaulat dibandingkan Palestina yang sekarang secara de facto itu menjadi apa ya istilahnya, bukan vassal state juga ya, semacam vassal state, karena mereka nggak punya kedaulatan in the sense of misalnya secara militer, secara keamanan, dan bahkan secara governance secara umum juga mereka sangat dibatasi itu kan oleh Israel. Jadi sebenarnya root cause-nya ini runs deeper gitu loh di dalam Palestina. Dan kritik beberapa orang bagi usul ini adalah bahwa ya kalau diadakan pasukan pengamanan di Gaza itu kayak outsourcing apa yang selama ini dilakukan oleh Israel aja gitu loh. Jadi sebenarnya ya mungkin outsourcing lewat tangan Amerika gitu atau yang lainnya gitu ya. Jadi bagaimana Hamas ditumpas atau Gaza digovern untuk tidak mengancam Israel, itu tuh jadi framingnya tuh untuk keamanan Israel gitu kan. Padahal secara de facto ya Gaza itu kan bukan Israel gitu loh. Jadi kenapa yang kemudian populasi yang menderita selama ini yang tidak dipenuhi haknya kemudian harus, meskipun ada yang bilang pendudukan internasional gitu ya. Ya itu pertanyaan saya juga. Nah itu. Iya. Nah dan kemudian jadi kan ini framingnya karena tadi kalau kita ngomongnya peacekeeping, kita ngomongnya cuma sampai negative peace gitu, alias the absence of conflict. Iya nggak ada tembak-tembakan, nggak ada bunuh-bunuhan, tapi ketidakadilan dan hak-hak Palestina yang tidak dipenuhi itu nggak teradres gitu loh. Tetap sama aja gitu ya Israel dengan kondisinya sekarang belum merdeka gitu kan. Jadi
justru akan menjadi sesuatu yang kalau menurut saya faulty by design gitu. Kalau misalnya ada peacekeeping force seperti ini gitu loh. UNIFIL aja 45 tahun nggak selesai, ini jangan-jangan sampai 50 sampai kiamat 100 tahun gitu. iya. Ya. Tapi itu kan nggak bagus. Kita nggak aim for that gitu loh. Karena itu harusnya sesuatu yang between countries harus bisa diselesaikan antara negara-negara itu, dan ya nggak secara permanen di outsourcing ke dunia gitu, ke internasional. Kan yang membiayai mereka kan kita juga gitu. Semuanya komunitas internasional. Begitu. Oke, ada lagi terkait pasukan pengamanan peacekeeping tadi? Mungkin sebenarnya kalau kita bicara mengenai peacekeeping ya, peluang Indonesia untuk memberikan kontribusi gitu ya terhadap perdamaian di Gaza itu sangat besar gitu ya. Kita tahu bahwa pasukan peacekeeping kita itu sangat terkenal di dunia internasional gitu. Kita tahu bahwa tugas-tugas TNI di dalam negeri, yaitu pembinaan teritorial, itu sangat berkaitan dengan misi-misi peacekeeping begitu ya. Kita tahu bahwa kalau kita pernah masuk misalnya di Koramil, di Kodim. Anda pernah masuk? Iya, pernah masuk. Iya. Saya nggak pernah. Kalau masuk itu kita nggak akan lihat senjata di sana. Kita kayak lihat kantor biasa aja gitu. Kayak ngeliat kantor biasa. Ini buat perang atau buat apa gitu kan? Kok nggak ada senjata gitu. Nah, jadi sebenarnya fungsi-fungsi TNI itu adalah intelijen dalam negeri. Kemudian juga berbaur dengan masyarakat. Dan bahkan saya pernah di kompleks saya gitu ya, ada pemilihan ketua RT, itu TNI datang gitu, Babinsa gitu ya, Babinsa datang gitu kan. Dan tugas-tugas dalam negeri ini bisa diaplikasikan dalam tugas-tugas di peacekeeping gitu ya. Jika seandainya memang ada peacekeeping di Gaza gitu ya, meskipun memang tadi Ikhlas sudah menyebutkan bahwa apakah memang kita perlu gitu peacekeeping di Gaza gitu kan? Apakah mereka bukannya kita outsourcing juga gitu kan, gitu kan. Tapi kalau memang seandainya terjadi gitu ya peacekeeping di Gaza gitu, Indonesia bisa memberikan kontribusinya melalui TNI gitu ya, karena kita sebagai suatu bangsa gitu ya sudah memiliki turunan kepentingan nasional kita di Undang-Undang Pembukaan gitu ya 1945, yaitu berkontribusi terhadap perdamaian dunia gitu. Dan kita perlu melaksanakan itu karena Palestina adalah satu-satunya negara gitu ya dari Asia Afrika gitu ya yang belum merdeka saat ini gitu. Kita perlu mendukung mereka begitu ya, dan mungkin salah satu caranya adalah melalui peacekeeping. Jadi kita butuh lah kalau ada gitu ya, kita dapat setuju. Cuman ya kita dalam melakukannya, apalagi kalau di Palestina harus lebih kritikal lah. Jadi jangan kita kontribusi pasukan doang, tapi kita nggak ikut governing gitu loh dari pasukannya, atau mengarahkan kira-kira orientasi dari pasukan peacekeeping ini kemana sih sebenarnya. Kalau gitu terakhir kita geser ke perkembangan terbaru yang juga masih berkaitan sebenarnya, yakni dibunuhnya satu lagi pemimpin Hamas, itu Yahya Sinwar gitu kan. Nah, setelah sebelumnya Ismail Haniyeh gitu kan, di konflik sekarang sebelumnya juga pernah ada pemimpin Hamas kayaknya yang dibunuh. Yahya Sinwar ini kan disebut-sebut sebagai mastermind dari Oktober 7 Oktober. Dan kemudian banyak juga yang berspekulasi apakah pembunuhan Yahya Sinwar akan membawa lebih dekat ke ceasefire atau bagaimana? Gimana kalau menurut Bung Gilang? Memang kalau kita bicara gitu ya mengenai terbunuhnya pemimpin Hamas gitu ya, pasti ada suatu perubahan gitu ya secara kualitatif gitu ya dalam Hamas gitu ya, karena bagaimanapun ketika pemimpin terbunuh pasti ada guncangan terhadap organisasi tersebut gitu ya, ada guncangan gitu, dan mungkin itu bisa berpengaruh terhadap kekuatan dari Hamas sendiri itu ya, karena kita tahu bahwa Hamas saat ini sedang terjepit oleh Israel gitu ya, terutama di Rafah gitu ya. Tapi kita juga harus dan mungkin itu bisa menjadikan menyelesaikan konflik pelemahan Hamas. Tapi kita harus ingat bahwa yang diserang itu bukan hanya Hamas, yang diserang itu masyarakat Palestina di Gaza gitu ya. Dan apakah itu akan menumbuhkan kebencian terhadap masyarakat Palestina terhadap Israel ke depannya? Sangat mungkin. Karena begini, ketika misalnya bapak saya meninggal gara-gara serangan Israel gitu, di depan mata saya trauma pasti. Saya pengen membalas,
ingin membalas pasti. Jadi secara dalam jangka pendek mungkin ada pengaruhnya, tapi dalam jangka panjang apakah konflik ini justru malah akan semakin lanjut gitu, karena ada benih-benih kebencian di dalamnya. Benar, oke. Ya, setuju di situ. Tapi kemudian juga kalau menurut saya ya sebagai tambahan, ini kan memang ya Sinwar kalau dianggapnya sebagai wing yang lebih hawkish lah, atau yang lebih emang selama ini kan bergerak di militernya ya, dari Hamas. Meskipun menarik juga karena dia kan terbunuhnya, infonya kan dia terbunuhnya di ground combat gitu kan. Jadi bukan di rudal atau di apa atau di bom, tapi terbunuhnya sambil tembak-tembakan gitu loh. Jadi agak menarik juga, karena apakah pemimpin tidak melindungi dirinya gitu atau gimana gitu ya. Terus bertempur di pertempuran depan gitu ya, iya, ada terdepan gitu ya, kayak raja-raja abad pertengahan. Kemudian tadi, tapi kalau saya sih kalau dari pembunuhan, karena kan bukan pertama ya tadi ya Sinwar, terus sebelumnya Ismail Haniyeh, terus juga di Hizbullah Hasan Nasrallah gitu kan. Kalau kita mau ngomong faksi-faksian ya tentu ada faksi-faksi gitu, tapi kalau di organisasi yang memang base-nya itu milisi kayak Hamas dan Hizbullah gitu ya, apalagi kalau ada seorang yang terbunuh, itu kan justru efek yang ditunjukkan ya, dinamiknya bisa macam-macam, tapi kalau menurut saya efek ditunjukkan itu juga bukan justru persaingan antara faksi, tapi justru really around the flag gitu kan. Justru kita honor the death of our colleague, kita misalnya dengan membalas dendam lagi, dengan menyerang lagi gitu. Nah jadi sebenarnya kalau berkontribusi terhadap perdamaian tuh nggak banget kalau menurut saya gitu ya. Iya, apakah saya juga setuju ya. Iya, karena kita agak bukan kita ya, mungkin the Western media agak terlalu banyak put emphasis terhadap personal lah gitu. Terus kayak kita seakan ada gaming antara si ini yang lebih hawkish, si ini yang lebih dovish gitu kan. Tapi ya sebenarnya organisasi kalau ada ini justru semakin solid gitu, dan tujuannya justru semakin membulat juga untuk melawan gitu kan. Jadi sebenarnya agak membingungkan gitu ketika Israel banyak lawan-lawannya itu regardless mereka hawkish atau dovish itu justru pada dibunuh-bunuhin gitu kan, pemimpinnya dari Hizbullah, dari Hamas, dari Iran gitu ya, yang itu tidak akan berkontribusi terhadap perdamaian gitu. Dan justru mereka juga terhadap diri mereka sendiri gitu ya, karena kan secara waktual gitu tidak ada pemimpin Israel gitu ya, pemimpin politik Israel yang dibunuh oleh milisi-milisi itu kan. Justru yang ada pemimpin Israel sendiri yang dibunuh oleh ekstremis di dalam Israel itu gitu. Sendiri, seperti Perdana Menteri Yitzhak Rabin itu kan, yang dia justru mendorong untuk perdamaian di antara Israel dan Palestina dulu lewat Oslo Accords gitu. Jadi ya ini kenapa ya kita bisa bilang ya Israel itu ya agak rogue state gitu loh, dan analisis bahwa pembunuhan demi pembunuhan ini akan membawa semakin dekat menuju penjata senjata itu benar-benar ilusi, itu kayak mengada-ngadakan aja gitu loh. Jadi kayak ya mungkin karena bias atau untuk melegitimasi Israel justru gitu ya, pembunuhan ini yang dilakukan gitu. Jadi ada ini lagi dari Bung Gilang? Saya dari cukup ya. Jadi ya kita hari ini sudah cukup banyak berdiskusi terkait pasukan perdamaian, perannya gitu ya di banyak konflik di dunia, termasuk juga dalam konflik Israel Palestina, dan bahwa role-nya itu ya ada yang bisa kita apresiasi gitu ya, bahwa mereka membantu membawa perdamaian, tapi perdamaian yang dibawa itu tidak akan cukup gitu tanpa karena mereka hanya membawakan negative peace tanpa benar-benar ada peace building atau positive peace yang dibangun. Jadi itu saja kira-kira diskusi untuk kita pada malam hari ini, pada episode kali ini. Terima kasih teman-teman sudah datang, sudah menonton, dan kita sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.